Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahyul, mahasiswa PPG Prajabatan tahun 2022 dari LPTK UNM, di mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang panduan observasi atau profiling peserta didik. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan observasi? Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap suatu objek yang ada di lingkungan yang sedang berlangsung, meliputi berbagai aktivitas perhatian terhadap kajian objek dengan menggunakan penginderaan. Selanjutnya, karakteristik peserta didik yang akan diamati. Ada beberapa aspek karakteristik yang akan diamati, yaitu yang pertama, etnik, status sosial, perkembangan kognitif, kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, dan perkembangan motorik. Dari aspek etnik yang akan diamati, yang pertama, apakah etnik peserta didik berbeda-beda? Kedua, apakah ada etnik yang berasal dari luar lokasi sekolah? Yang ketiga, apakah ada etnis yang dominan dalam kelas? Dari segi status sosial, di mana aspek yang akan diamati, yang pertama adalah apakah pekerjaan orang tua peserta didik berbeda-beda. Yang kedua, apakah penghasilan orang tua peserta didik berbeda-beda. Dan yang ketiga, apakah jabatan orang tua peserta didik bervariasi. Berikutnya dari segi perkembangan kognitif, aspek yang akan diamati, yang pertama, apakah peserta didik mampu mengatasi permasalahan yang sifatnya konkret atau nyata. Dan yang kedua, apakah peserta didik masih memiliki sifat egois. Di aspek kemampuan awal yang akan diamati, yang pertama, apakah peserta didik masih mengingat materi yang sebelumnya telah diajarkan. Yang kedua, apakah peserta didik aktif berbicara dalam kelas. Selanjutnya dari segi gaya belajar, aspek yang akan diamati, yang pertama, apakah peserta didik mudah mengingat terhadap apa yang dilihat. Dan yang kedua, apakah dalam proses pembelajaran peserta didik bisa duduk diam dalam waktu yang lama. Dari segi motivasi, aspek yang akan diamati yaitu yang pertama, peserta didik aktif bertanya kepada guru atau teman mengenai materi yang belum dipahami. Yang kedua, apakah peserta didik aktif memperhatikan penjelasan guru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, apakah peserta didik dapat mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Dan yang selanjutnya itu perkembangan emosi, di mana aspek yang akan diamati dalam perkembangan emosi, yang pertama adalah apakah peserta didik ikut serta dalam proses pembelajaran. Dan yang kedua, apakah peserta didik dapat berinteraksi dengan baik dalam proses pembelajaran. Dari segi perkembangan sosial, aspek yang akan diamati yaitu yang pertama, apakah peserta didik dapat bekerja sama dengan baik dan saling menghargai terhadap kemampuan yang dimiliki. Dan yang kedua, membutuhkan apresiasi, dukungan, dan dorongan untuk mengembangkan kemampuan atau kompetensinya. Terus selanjutnya dari segi perkembangan moral, aspek yang akan diamati, yang pertama adalah apakah peserta didik lebih mengerti jika diberikan konsekuensi terhadap perbuatan yang dilakukan. Yang kedua, apakah peserta didik melihat kebaikan hanya dalam perspektif kebutuhan dan minatnya saja. Dan yang terakhir yaitu dari segi perkembangan motorik, di mana aspek yang akan diamati, yang pertama, peserta didik menyukai permainan yang aktif seperti berlari. Yang kedua, peserta didik tertarik pada olahraga tim. Ya, itulah yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.